Thinking of you, thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hajrianti, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1A dengan NIM P003410211040. Di video kali ini saya akan melakukan pengambilan darah kapiler untuk memenuhi tugas mata kuliah flebotomi. Pengambilan darah kapiler dilakukan untuk tes-tes yang memerlukan sampel dengan volume kecil, misalnya untuk pemeriksaan kadar glukosa, kadar Hb, hematokrit atau mikrohematokrit, atau analisa gas darah. Sebelum pengambilan darah kapiler, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu ada handscoon, yang kedua ada lancet pen, kemudian ada blood lancet, ada kapas kering, kemudian ada alkohol swab, dan ada pipet kapiler. Sebelum pengambilan darah kapiler, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan handscoon. Setelah memakai handscoon, seperti yang kita ketahui, yang pertama, identifikasi salam, kemudian identifikasi pasien. Untuk pengambilan darah kapiler untuk bayi dan dewasa di atas umur 1 tahun, itu menggunakan jari ketiga dan jari keempat. Untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita ke praktikumnya. Di sini, saya menjelaskan sedikit ke pasien mengenai pengambilan darah kapiler, jari mana yang akan ditusuk, dan lain sebagainya, agar pasien merasa nyaman dan tidak tegang. Setelah menyiapkan peralatan sesuai dengan usia, selanjutnya kita melakukan proses disinfeksi, menghangatkan daerah yang akan ditusuk, pijat lembut pada area yang akan ditusuk melalui daerah proksimal hingga di area tusuk, bersihkan area yang akan diambil sampel dengan kapas alkohol 70%, biarkan hingga mengering, pegang jari untuk hindari pergerakan tiba-tiba, tekan pemicu lancet, tekan lancet dan tusuk tegak lurus terhadap alur sidik jari, tekan jari secara perlahan, usap tetesan darah pertama dengan kapas kering. Selanjutnya, posisikan ujung pipet kapiler di bawah titik fungsi dan sentuhkan bagian bawah tetesan. Miringkan tabung ke arah bawah selama penampungan kapiler dan turunkan bagian tabung tersebut. Setelah proses pengambilan darah kapiler selesai, keluarkan blood lancet dari lancet pen, kemudian tekan jarumnya ke benda keras seperti meja atau lain sebagainya hingga jarumnya bengkok atau masuk ke dalam. Kemudian masukkan ke dalam safety box atau tempat sampah khusus untuk benda tajam. Kemudian lepas handscoon yang telah digunakan lalu buang ke tempat sampah. Faktor-faktor kesalahan yang mempengaruhi kualitas darah kapiler yaitu yang pertama, cara penusukan jari yang tidak terlalu dalam sehingga jari harus ditekan sehingga menyebabkan darah bercampur dengan cairan intestinal dan darah akan menjadi encer. Yang kedua, saat penusukan masih ada sisa alkohol 70% yang masih kering sehingga akan mempengaruhi kadar hemoglobinnya. Mungkin itu saja video mengenai pengambilan darah kapiler untuk memenuhi tugas flebotomi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.